masuk langsung nanti menuju ke lantai bawah lewat tempat sa'i, nanti tempat sa'i lalu kemudian kita ke kiri melihat langsung sebelah kanan itu langsung Ka'bah. Itu pintu besar. Jadi kalau masuk dari situ atau nanti masuk dari pintu yang lainnya boleh juga. Tapi biasanya dari situ. Nanti sedikit. Mungkin bagus salah diambil dari itu, Pak. Ya, mudah-mudahan masjid ini menjadi barokah seperti ramainya Masjid Nabawi, seperti ramainya seperti Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Yang penting buat kegiatan yang memakmurkan masjid tidak hanya untuk sholat lima waktu, tapi ada cara untuk supaya orang semangat sholat lima waktu di masjid itu ada caranya. Apa itu? Hidupkan majelis ilmu agama, hidupkan ta'lim. Ya, panggil ustaz, rutinan ngaji hukum-hukum terkait sholat, puasa dan lain sebagainya. Yang penting hukum-hukum diceritakan dengan hikmah tentunya. Nanti orang-orang pada semangat. Ternyata ini ilmunya, ternyata ini ilmunya. Nah, seperti inilah cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita punya wawasan ilmu. Kalau sudah punya wawasan ilmu yang luas, insyaallah kita akan rajin ke masjid ini. Nah, ini gebrakan untuk kita hidupkan majelis ilmu agama. Difasilitasi masjid dengan fasilitas yang lengkap, baik dari kamar mandinya, kipas angin atau AC-nya atau mikrofonnya dan lain sebagainya dilengkapi. Sediakan imam di sini yang bagus suaranya untuk pemancing, siarkan di luar suaranya supaya orang terpancing. Wah, bagus sekali begitu. Untuk syiar, hidupkan syiar agama ini. Nah, ini bukan ria ya, Pak. Ria itu masing-masing kita, hati itu. Ya, kita nggak bisa menonis orang itu, oh itu ria, tidak. Nggak bisa. Itu masing-masing hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala hubungannya. Tidak bisa kita menonis orang yang sedekah terang-terang, oh itu ria, tidak. Tidak boleh menonis seperti itu. Ya. Kita harus husnuzon, baik sangka dia itu adalah hamba yang untuk memotivasi orang lain. Nah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Jelas. Bulan Ramadan kaitannya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang wajib kita imani sebagai pedoman kita, panduan kita dalam beragama. Bahkan seluruh manusia mestinya berpedoman pada Al-Quran. Supaya apa? Supaya selamat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Nanti ada kaitannya dengan surah Al-Qadr yang kita baca tadi. Allah taala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, ini dahsyat. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berhubungan semua. Pertama kali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit pertama, yaitu langit dunia. Ada sebuah tempat bernama Baitul Izzah. Maka malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Al-Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini terjadi pada malam ke-24 Ramadan. Dalam hadis disebutkan, "Wa silal furqan di arba'in sittina wa li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan." Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam 24 min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini disebutkan. Ini adalah diturunkan secara keseluruhan. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap-tahap. Dari Baitul Izzah yang diturunkan oleh malaikat Jibril ayat demi ayat sesuai dengan kejadian-kejadian dan sesuai dengan hikmah-hikmah pada waktu itu yang terjadi. Dan yang pertama kali diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat pertama. Nah, seperti itu.
Itu terjadi kapan? Para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan itu terjadi di malam 17 Ramadan. Nah, ini adalah terjadinya turunnya Al-Quran. Nah, apa kaitannya dengan Lailatul Qadar? Kita tadi sebutkan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran yang ini pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah kurang lebih 83 tahun tambah 4 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Allah Ta'ala menurunkan dan memerintahkan kepada para malaikat yang dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Semua malaikat, banyak malaikat yang turun ke muka bumi ini bersama malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril itu adalah pimpinan malaikat. Tanazzalul malaikatu war-ruh, di sini disebutkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bi'izni rabbihim min kulli amr, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan yang terjadi bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu sampai fajar, sampai subuh. Jadi kaitannya adalah tadi tanggal 24 Ramadan yang pertama kali Al-Quran turunkan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, dan itu bertepatan pada tanggal 24 Ramadan. Sedangkan yang kedua tadi adalah malaikat Jibril yang mewahyukan kepada, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Yang pertama kali turun adalah secara berangsur-angsur, itu adalah surah Al-Alaq 5 ayat pertama. Itu terjadi pada malam 17 Ramadan, sebagai ulama menyebutkan begitu, dan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Luar biasa. Jadi Lailatul Qadar itu berkesinambungan, berhubungan erat dengan Al-Quran, dengan Ramadan, karena Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Dan dalam bulan Ramadan itu cuma sekali Pak turunnya. Dari 30 hari atau 29 hari, Lailatul Qadar itu adalah turunnya cuma hari sekali. Kapan waktunya? Maka dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai menurut para ulama bahwasanya Lailatul